Karena kalau kita bicara bank, berarti kita bicara riba. Dan riba termasuk dosa yang amat sangat besar, bukan main. Bahkan Allah mengatakan apa di surat Al-Baqarah itu? Apa kata Allah di surat Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang kalau tidak tobat dari riba, terus menerus riba, padahal dia tahu hukumnya haram, apa kata Allah? Umumkan kepada dia bahwa dia menantang Allah dan Rasulnya perang. Perang melawan siapa? Perang melawan Allah. Allahu Akbar. Perang melawan Allah. Perang melawan tentara aja bisa menang enggak antum? Itu baru tentara, makhluknya Allah, enggak kalah. Kenapa? Karena dia punya senjata, dia punya ini. Perang melawan Amerika, kalah juga, dia punya senjata mutakhir. Ini perang melawan siapa? Bagaimana terus kalau kita perang melawan Allah, jadi apa kita nanti? Sehingga disebutkan dalam tafsir, nanti hari kiamat dikatakan kepada pemakan riba yang tidak mau tobat itu apa? Khudh silahak, ambil senjatamu, kamu sekarang akan perang melawan Allah. Waduh, perang melawan Allah ya. Diapakan kita? Diulek, entek tadi rujaan. Itu riba, itu menunjukkan dahsyatnya riba. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan riba itu ada 70 pintu lebih. Yang paling ringan seperti apa? Aisaruha mitlu an yankihar rajulu ummah. Seperti anak menzinai ibunya. Anak menzinai ibunya, ibunya diperkosa sama anaknya. Antum dengar aja jijik. Ah, jijik. Itu dosa riba yang paling ringan. Kenapa sih demikian keras Islam kepada riba? Karena riba ini ngerusak sistem perekonomian. Ekonomi rusak dengan riba ini. Yang terjadi apa dengan riba ini? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang nggak punya perasaan, gencet orang, bunuh orang gara-gara riba. Sehingga apa Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat sebelumnya itu? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang pemakan riba, ayat ini ada dua tafsiran ya. Kalau kita kembali ke tafsiran al-mutaqaddimun, ahli tafsir zaman dulu, kebanyakan menafsirkan ini nanti hari kiamat. Pemakan riba ketika bangkit dari kubur itu seperti orang kesurupan. Orang kesurupan ya, empoyongan. Menurut ulama al-mutaakhirun, al-mufassirun, ulama-ulama kontemporer ahli tafsir mengatakan ayat ini punya dua makna. Kiamat tadi dan sekarang di dunia. Pemakan riba di dunia seperti orang kesurupan karena dia nggak punya perasaan lagi, nggak punya perasaan dia, kayak orang kesurupan, kayak orang mabuk dia itu, tega dia itu, seperti itu. Bahkan uang riba akan dimusnahkan oleh Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan uang riba. Jadi walaupun kaya tapi riba, tunggu nanti dimusnahkan oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menafsirkan ayat ini, ar-riba wa in kathar fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba itu walaupun banyak, akibatnya adalah sedikit, musnah nanti. Nanti ada aja. Uang itu keluarnya ada saja nanti. Penyakit berobat, kebakaran, kebanjiran, dirampok, dicuri, diganyang anaknya, diganyang istrinya, diganyang suaminya, ada saja uang keluar akhirnya. Enggak tenang hidupnya. Bahkan kata Nabi, dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zunya. Satu dirham uang hasil riba. Dulu kan mata uangnya itu dinar dan dirham ya. Kalau dirham itu perak, satu dirham sama dengan 3 gram perak. Kalau kita mau hitung-hitungan 1 gram perak berapa sekarang? Ada yang tahu? 1 gram berapa perak? Ada yang tahu?
Berapa? Murah, perak itu murah ya. 30.000 berapa? 20.000. Berarti 3 gram berarti 60.000. Katakanlah kurang lebih ya. 60.000. Kalau kita pakai tekstualnya hadits ini, walaupun maksudnya itu adalah sedikit apapun uang hasil riba yang dimakan, dan dia tahu kalau itu adalah uang riba, itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Lebih berat dari berapa? 36 kali berzina. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riba. Lah terus bagaimana Ustadz? Saya sudah kadung kerja di bank ini. Gimana terus? Gimana solusinya? Kita kalau bicara hukum, kita tidak boleh pakai perasaan. Itu perasaannya disimpan dulu. Kita bicara hukum adalah hitam dan putih. Kebenaran harus diikuti, kebatilan harus ditinggalkan. Kalau kita bicara hukum, semenjak kita tahu riba itu haram, kerja di bank itu nggak boleh, harus keluar sekarang juga. Ya sekarang ini harus keluar. Nggak, saya mau keluar nanti aja 2 tahun lagi, saya mau persiapan. Semenjak Anda tahu, maka semua yang Anda terima saat itu adalah haram semuanya. Kemarin nggak tahu, ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi setelah tahu harus keluar sekarang juga. Lah nanti saya makan apa Ustaz? Makan nasi. Tetap jangan khawatir. Nggak mungkin makan batu. Tenang aja. Hidup sudah ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah sudah ngatur dari langit ke bumi. Sudah diatur oleh langit urusan kita itu. Rezeki kita telah diatur oleh Allah. Kalau kita cari yang halal diberi yang halal, cari yang haram diberi yang haram, cari yang halal saja. Berarti itu. Jadi harus keluar sekarang juga. Nah, inilah pilihan kan hidup itu kan, milih dunia atau milih akhirat. Intinya di situ. Tentukan dari sekarang milih mana antum. Saya milih akhirat. Bismillah, lempeng ke akhirat. Semua resikonya saya siap. Saya memang milih akhirat. Tapi kalau memutuskan saya milih dunia, sekalian aja. Milih dunia sudah, dukung Ahok sudah. Iya, jangan tanggung-tanggung, makan semuanya. Biar masuk neraka jahanam paling bawah sudah. Itu pilihan kan hidup ini, milih mana? Kalau milih dunia, makan habis dunia sudah, sekalian masuk neraka paling bawah sudah. Jangan nanggung-nanggung. Milih dunia 100.000, sudah triliunan sudah, biar nanti nerakanya paling bawah. Di dasarnya neraka. Hidup ini pilihan, milih mana? Antum milih mana? Milih mana? Antum mau nggak dikasih uang 1 miliar dukung Ahok? Mau nggak? Insya Allah sekarang nggak mau karena nggak ada yang ngasih. Iya. Kalau ada yang ngasih, nah itulah ujiannya iman di situ. Iya, terima apa enggak ya? Terima apa enggak ya? Biasanya setan datang, sekarang terima aja, nanti tobat. Nah, itu godaannya setan itu. Nerimo langsung mate. Terus sempat tobat. Kumpul Ahok yang di akhirat ya. Kumpul Ahok di neraka jahanam. Demikian, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.